Welcome. Setelah 1 minggu menikah, Sasa ikut Yoga tinggal di rumah orang tua Yoga karena masa cuti Yoga sudah habis. Kedatangan Yoga dan Sasa disambut oleh kedua orang tua Yoga dan juga adik serta ipar Yoga. "Sekarang rumah bakalan rame, Bu, tambahan ada Mbak Sasa," ucap Pipit adik ipar Yoga sambil tersenyum. "Iya Pit, jadi sekarang kalau siang rumah gak sepi lagi jika kalian pergi kerja," ucap Bu Salama. Sasa pun hanya tersenyum simpul. "Ya udah, sana kalian istirahat dulu, pasti kalian capek habis perjalanan jauh," ucap Bu Salama kepada Yoga dan Sasa. Sasa dan Yoga pun mengangguk. Setelah berpamitan, Yoga dan Sasa pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 5 pagi. Setelah sholat subuh, Sasa bergegas menuju dapur untuk memasak. Di dapur nampak Pipit dan Bu Salama sudah bertempur dengan alat-alat dapur. "Selamat pagi," sapa Sasa. "Pagi juga, sahut Bu Salama. "Mbak Sasa, gimana tidurnya semalam? Nyenyak enggak?" tanya Pipit. "Alhamdulillah nyenyak, Pit," sahut Sasa. "Aku dulu waktu tidur di sini pertama kali malah nggak bisa tidur. Kebiasaan tidur di kamar sendiri, terus tidur di kamar orang. Jadi rasanya gimana gitu," kata Pipit sambil terkekeh. "Iya, tapi setelah itu tidurnya kayak kebo," timpal Bu Salama. Mereka bertiga pun tertawa. Di saat Sasa, Bu Salama, dan Pipit sedang memasak, Yoga masuk ke dapur lalu duduk di kursi meja makan. "Bu, katanya semalam Mbak April lihat keranda berjalan sendiri di depan situ," ucap Yoga. "Mbak April tetangga baru yang rumahnya depan rumah kita itu?" tanya Pipit. "Iya," jawab Yoga. "Kamu tahu dari mana, Nak?" tanya Bu Salama. "Barusan aku sama Bapak pergi jalan-jalan, ketemu sama Mbak April sama suaminya. Mereka dari pasar lalu cerita sama aku dan Bapak," ucap Yoga. "Siapa ya yang akan meninggal?" tanya Bu Salama. Yoga dan Pipit pun hanya mengangkat bahu. "Emang apa hubungannya, Bu, keranda berjalan sama orang meninggal?" tanya Sasa. "Ya, kalau ada keranda berjalan sendiri, itu pertanda akan ada orang meninggal di kampung kita," kata Bu Salama menjelaskan. "Kerandanya berjalan sendiri?" tanya Sasa. Sasa hanya manggut-manggut saja. Dalam hati dia tak percaya dengan hal begituan, apalagi sama yang namanya hantu. Sayur tempe sama ayamnya yang sudah matang
tolong dibawa ke meja makan. Setelah itu kalian mandi terus sarapan, kata Bu Salamah. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Sasa duduk di teras rumah menunggu suaminya pulang kerja. Kebetulan hari ini Yoga masuk shift siang, jadi pulang malam. Sekitar jam 9 dari pabrik tempat dia bekerja. Belum tidur, Sa? Tanya Bu Salamah kepada menantunya. Belum, Bu. Nunggu Mas Yoga pulang, sahut Sasa. Bentar lagi juga pulang. Biasanya setengah 10 dia sampai rumah. Kamu gak dingin nunggu di luar? Tanya Bu Salamah. Tidak, Bu, jawab Sasa sambil menggelengkan kepala. Ya udah, Ibu masuk kamar dulu ya. Jangan lupa nanti pintunya dikunci. Iya, Bu. Bu Salamah pun masuk ke dalam rumah. Sasa mengeluarkan ponsel dari saku celana kolornya. Kemudian dia pun main game yang ada di ponselnya untuk mengusir rasa bosannya saat menunggu suaminya pulang. Saat sedang asik bermain game, tiba-tiba angin semilir menerpa Sasa. Bersamaan dengan itu, tengkuk Sasa merasa merinding. Ini kenapa sih? Kok tumben aku merasakan merinding seperti ini? Gumam Sasa. Lalu dia mengelus tengkuknya. Sayup-sayup Sasa mendengar lolongan anjing, menambah kesan menyeramkan. Suara lolongan anjing itu semakin keras. Sasa menatap jam di layar ponselnya. Baru jam 9 lebih dikit kok ada suara anjing sih. Bikin suasana serem aja. Lama-lama kok takut juga aku duduk di sini. Lebih baik aku masuk aja ah, gumam Sasa. Sasa pun berdiri lalu melangkah menuju pintu. Saat hendak menutup pintu, Sasa melihat ada keranda jalan sendiri di jalan kampung depan rumah. Mata Sasa langsung terbelalak melihat pemandangan di depannya. Astagfirullah, jerit Sasa. Bu Salamah dan Pak Budi yang mendengar jeritan Sasa langsung keluar dari kamar dan menghampiri Sasa. Kamu kenapa, Sa? Tanya Pak Budi dan Bu Salamah bersamaan. Ibu, Bapak, Sasa lihat. Lihat apa? Tanya Pak Budi. Lihat keranda jalan sendiri, Pak, barusan, ucap Sasa. Suaranya bergetar karena saking takutnya. Mana? Tanya Pak Budi. Itu tadi lewat jalan ke arah barat, Pak, kata Sasa. Pak Budi pun langsung berlari ke jalan kampung dan membuntuti keranda jalan sendiri itu. Bersamaan itu Yoga pulang dari kerja. Bapak mau kemana kok lari-lari? Tanya Yoga. Itu bapakmu ngejar keranda yang jalan sendiri biar tahu berhenti di mana, sahut Bu Salamah. Loh, ada keranda berjalan sendiri lagi? Tanya Yoga. Iya, tapi kali ini istrimu yang lihat, jawab Bu Salamah. Benar itu, Sa. Sasa hanya mengangguk saja karena dia merasa ketakutan. Yok, ajak istrimu masuk. Sepertinya dia masih takut, kata Bu Salamah. Ibu gak masuk? Nanti aja, tunggu bapakmu. Yoga pun menggandeng istrinya masuk ke dalam kamar. Mas, panggil Sasa saat mereka sudah berada di dalam kamar. Ada apa, Sa? Emang
Bapak sama ibu gak takut sama keranda itu. Apalagi tadi saat keranda itu akan menampakkan wujudnya, ada suara lolongan anjing yang sangat panjang, ucap Sasa. Sudahlah, gak perlu dipikirkan. Sekarang kita istirahat aja. Sasa pun mengangguk. Lalu sepasang suami istri itu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Keesokan harinya saat keluarga Bu Salamah dan Pak Budi sedang sarapan di meja makan. Tadi malam gimana Pak? Udah ketemu sama kerandanya? Tanya Bu Salamah. Iya Bu, kerandanya berhenti di depan rumah Mbah Siswo, sahut Pak Budi. Waduh, jangan-jangan Mbah Siswo yang... Belum sempat Yoga meneruskan kata-katanya, terdengar pengumuman berita dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita lelayu. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Siswo, usia 85 tahun. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini di TPU Kebun Mangga pukul 2 siang. Demikian pengumuman berita lelayu. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata benar, keranda berjalan sendiri di malam hari itu pertanda akan ada orang meninggal dunia, gumam Sasa. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.